Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, yang belum di-on kan videonya, Novi, Alia, Falan pakai Indigo. Silakan di-on kan dulu videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 8 atau kelas 2 ya, yang keren kelas 8, sebutan biasa kelas 2, sekolah menengah pertama ya, SMP. Untuk pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Pastinya kalau bertemu dengan Mr. Musafa pasti pelajarannya adalah pendidikan agama Islam. Oke. Untuk pagi hari ini kita akan mulai perdana di kelas 2. Mr. akan sampaikan materi-materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, sebelum kita akan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Agar apa yang kita pelajari dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Are you ready friends? Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pagi hari ini kita akan mulai dengan pengenalan buku dulu. Bukunya yang ini ya friends, sudah dibawa bukunya, sudah diambil semua bukunya. Bukunya yang kuning, tulisannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Budi Pekerti. Jadi kita itu belajar agama, sepintar apapun kita agama, itu yang paling terpenting adalah budi pekerti kita, ya. Jadi walaupun pintar, tolong budi pekerti itu ya didahulukan. Etika, tata krama, lah itu intinya agama di situ. Jadi agama itu menata kita untuk jadi orang yang baik. Orang yang baik itu gimana? Orang yang punya budi pekerti, ngomong yang bagus, sopan, duduk yang baik, tidak pernah menyakiti hati orang, itu namanya budi pekerti. Nah, kita akan langsung masuk saja ya. Ya, masuk saja ke materi yang akan kita bahas. Kalian buka bukunya, bab pertama kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau penyebutan kitab-kitab itu 2 kali, berarti lebih daripada 1. Kitab-kitab Allah itu banyak, lebih daripada 1. Apa saja nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke, halaman 3 kalian buka, di situ ada sedikit renungkanlah. Ya. Kita renungkan bahwasanya apabila kita mengendarai kendaraan tetapi tidak memiliki tujuan, bagaimana? Pastinya kita akan bingung, ya. Pastinya kita akan bingung. Maka kita harus tahu tujuan hidup itu apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa? Ya, untuk kita beribadah, menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Ya. Kita langsung masuk kepada materi saja, halaman 4 kalian buka. Ya.
Halaman 4 makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya kitab-kitab Allah itu bukan kok Allah menurunkan langsung kitab itu tidak. Tidak langsung kitab, langsung dari atas turun. Allah nurunin buku. Ini Nabi, terimalah buku dariku. Ya, akan kuterima. Tidak seperti itu. Tetapi melalui proses yang mana turunnya atau disampaikan wahyu Allah kepada melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasul utusan Allah. Nah, setelah itu baru nanti dicatat atau ditulis oleh Rasul Allah atau oleh pengikut-pengikutnya. Jadinya kitab. Nah, di sini pengertiannya ada dua jenis wahyu Allah, yaitu ada yang disebut dengan kitab, ada yang disebut dengan suhuf. Ada yang disebut dengan kitab, ada yang disebut dengan suhuf. Pengertiannya apa? Kalau kitab disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman. Pedoman petunjuknya itu kitab. Nah, sedangkan suhuf itu bersifat untuk Rasulnya, untuk Nabi dan Rasulnya saja sebagai dasar dan tidak diajarkan kepada umat manusia. Atau suhuf itu biasa disebut dengan lembaran, ya, lembaran. Apa tadi Rahel? Suhuf itu apa Rahel? Suhuf apa Rahel? Suhuf apa Hel? Yang disampaikan para rasul. Disampaikan para rasul. What the meaning? Perbedaannya apa suhuf dengan kitab ya? Lembaran. Suhuf itu lembaran-lembaran Rahel dan tidak perlu disampaikan kepada umat manusia karena lembaran-lembaran untuk dasar Nabi sendiri seperti itu. Kalau kitab disampaikan kepada manusia dan kitab itu bentuknya ditutupi dengan sampul, berarti tidak lembaran-lembaran, sudah dijilid seperti itu. Oke? Pahim ya, pahim? Oke. Ini kok teman-teman pada keluar masuk kenapa ini? Ada yang masuk keluar, monggo. Oke. Yang penting kalian paham aja. Oke. Kemudian kita itu harus beriman kepada kitab Allah. Kenapa harus beriman? Kenapa Anda harus beriman? Karena itu pedoman hidup. Karena itu pedoman hidup, that's right ya. Jadi kitab itu, percaya pada kitab iman, itu selain sebagai pedoman hidup, juga sebagai rukun iman. Apa rukun? Iman. Masih remember, rukun iman itu ada berapa ya, friend? Eneng piro rukun iman kuwi? Ada berapa? Lupa. Ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir. Yang ketujuh, iman kepada 7. Enggak ada. Kan cuma 6. Jadi terakhir iman kepada takdir Allah, qadha dan qadar. Lah kita belajar itu rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah.
Jadi kita harus percaya nek kitab kuwi bener-bener ono, nek kitab itu bener-bener ada, bener-bener wujud, bener-bener diturunkan Allah. Itu harus kalian tanamkan dalam hati kalian. Jangan mbok kira kitab-kitab dulu itu cuma dongeng. Ah, itu cuma karangannya Nabi. Nabi Muhammad ngarang kitab. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Karena apa? Karena memang Allah itu menurunkan kitab-kitab, wahyukan kepada Nabi. Kalau kita, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membawa kitab yang bernama Al-Quran, atau mujizat terbesarnya adalah Al-Quran. Dan itu pun tidak langsung turun 30 juz. Nabi Muhammad, terimalah ini Al-Quran. Langsung diterima. Ya, sudah kuterima. Lewat paket JNT. Ya, nggak mungkin kayak gitu. Tetapi melalui proses sampai berapa tahun? Proses Al-Quran lengkap itu berapa tahun? 22 apa? 22 apa, friend? Ayo. 22 tahun ya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu nanti kita akan bahas Al-Qur'annya. Intinya adalah kita harus percaya kalau Allah itu menurunkan kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia. Ya, seperti itu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Shadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Paham arti daripada arti ayat itu adalah intinya kita harus beriman kepada Al-Quran sebagai kitab yang terakhir dan juga harus beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nanti akan kita bahas ada berapa kitab yang turun sebelum Al-Quran. Nah, barang siapa yang ingkar, maka sama saja dia ingkar kepada Allah, ya, ingkar kepada Allah. Maka dia disebut orang yang sesat atau orang yang tersesat. Kayak kalian umpamanya mau cari alamat lah, mau cari KFC, kalian nggak tahu, kalian berada di negara Eropa, mau cari KFC, kalian hanya mengandalkan apa? Tidak mengandalkan apa-apa, cuma jalan terus. Akhirnya kesasar-sasar. Masuk ke sana, nggak ada. Masuk ke sana, nggak ada. Karena nggak punya panduan. Nggak punya Tapi kalau kalian punya panduan, Google Map, wah nanti akan dituntun sama Google Map sampai ke KFC. Wah, bisa makan enak di sana. Nah, fungsinya itu. Hidup itu harus punya pedoman, yaitu kitab suci Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menyelesaikan masalah kehidupan kita? Bagaimana caranya? Oh, kalau kita ditimpa musibah, kita bersabar. Oh, kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Oh, kalau ini sudah pagi, waktunya sholat
Oh ini sudah siang waktunya sholat duhur. Oh sholat caranya gimana? Allahu Akbar. Oh kalau sebelum sholat kita harus berwudu. Semuanya ada perintah-perintah dan pedoman itu dalam Al-Qur'anul Karim. Paham? Yuda paham Yud? Yuda? Halo Yuda, paham? Paham. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rahel paham Rahel? Halo Rahel, paham? Hilang-hilang suaranya. Alia paham gak Alia? Fabian, paham? Oke. Kelola terus dari tahu yang Mister omongkan. Ini nanti coba Mister record juga biar nanti kalian juga tahu yang kita bicarakan apa. Oke. Friends, kita akan lanjutkan. Jadi kita intinya harus beriman dulu, percaya dulu, yakin dulu kalau Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai petunjuk kita umat manusia. Nah, kemudian nama-nama kitab Allah. Halaman 5 kalian buka. Halaman 5 itu kita akan belajar nama-nama kitab Allah. Nah, kitabnya itu apa saja? Kitabnya apa saja? Yang pertama kali diturunkan adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam di mana? Di Bukit Tursina di daerah Mesir. Kapan turunnya? Sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat ini diturunkan sebagai pedoman bagi siapa? Bani Israel, yaitu kaum Yahudi. Inti daripada kitab Taurat adalah mengajarkan akidah tauhid dan hukum-hukum syariah. Tahu nggak tauhid itu apa? What the meaning is tauhid? What the meaning is tauhid? Apa tauhid itu? Siapa yang tahu tauhid? Tauhid itu apa? Tauhid itu apa? Rahel tahu nggak tauhid, Rahel? Saya enggak tahu, Sir. Nggak tahu, pas, Tedot. Yuda. Tauhid apa Yuda? Nggak tahu, Sir. Tedot. Fabian, tauhid apa? Tidak tahu tauhid. Tedot. Alia, tauhid apa Alia? Enggak tahu, Sir. Tedot. Videomu kenapa Alia kok dimatikan? Hidupkan. Kanda. Nah ini Kanda nggak tahu dah. Tedot semua. Tedot. Tahu. Mister Musafa tahu enggak? Ya tahu, yang ngajar masa enggak tahu. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid artinya dari kata wahidun yang artinya satu. Tauhid artinya mengesahkan Allah, menganggap tidak ada Tuhan selain Allah. Paham? Jadi tauhid itu mengesahkan Allah, menganggap tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu namanya tauhid. Dari kata wahidun, satu. Nah, kemudian bersama dengan syariat-syariat pada masa itu. Dalam Al-Quran dikatakan inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrambaniyuna wal ahbaru mastahfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya.
yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Intinya Taurat itu ketika saat itu isinya petunjuk dan juga cahaya. Pada zaman itu intinya Taurat adalah menyembah kepada Allah, mengesahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sampai di situ paham kita Taurat? Paham ya? Rahel, kitab Taurat diterima sama siapa Rahel? Sama Nabi siapa Hel? Nabi Musa. Wah, pintar sekali. Alia, kitab Taurat itu diturunkan pada saat tahun berapa? Oh, 12 sebelum Masehi. 12 sebelum Masehi. Di mana menerima kitab Taurat Fabian? Di Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana Fabian? Indonesia. Mesir. Oh, Mesir. Kanda, untuk pedoman siapa itu kitab Taurat ketika saat itu? Bani Israel kaum Yahudi. Ayat yang menjelaskan tentang kitab Taurat itu di surah apa? Ayat berapa Rahel? Apa, Sir? Kitab yang menjelaskan tentang kitab Taurat tadi yang Mister baca itu surah apa, ayat berapa? Al-Maidah ayat 44. 44. Itu loh friends ya. Jadi biar ininya masuk. Udah ya masuk ya. Kita masuk ke Zabur. Kalau Taurat sudah masuk, Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Ada yang menyebut Daud, ada yang Daud ya. Kalau dalam bahasa Arab kan pakainya wawu, jadi Daud ya, Dawuda. Nah, kalau di sini Daud W-nya hilang, tapi nggak apa-apa, sama aja. Intinya Nabi Daud. Diterima sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Di daerah mana? Yerusalem. Di mana Yerusalem? Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang apa? Dzikir, nasihat, dan hikmah. Dzikir, nasihat, dan hikmah. Tidak memuat hukum syariat. Karena kitab Zabur ini merupakan petunjuk bagi umat Nabi Daud agar bertauhid kepada Allah. Ya, masih ada sambungannya dengan kitab Taurat sepertinya. Jadi untuk tauhidnya dan juga ditambah dzikir, nasihat, dan juga hikmah. Dalam Al-Quran dikatakan walaqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Artinya apa? Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan sebagian nabi-nabi atas yang lain dengan memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nah, intinya kitab Zabur itu diturunkan pada Nabi Daud, diturunkan ke abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Intinya isinya zikir, nasihat, dan hikmah. Seperti itu, paham untuk kitab Zabur? Kitab Zabur diterima Nabi siapa Alia? Alia, kitab Zabur terima Nabi siapa Al? Oh, hilang sinyalnya Alia. Diterima kita Nabi siapa kitab Zabur? Nabi siapa? Nabi siapa Al? Ayah. Kitab Zabur Nabi Al? Daud, Sir. Nabi Daud, pintar sekali. Abad keberapa Kanda? 10 sebelum Masehi. 10 sebelum Masehi. Di mana Rahel turunnya? Di daerah Yerusalem. Yerusalem, tahu. Isinya apa Fabian?
isinya apa Fabian? Hilang Fabian. Aduh. Yuda isinya apa Yud? Kitab Zabur Yud. Yuda. Yuda hilang juga. Rahel isinya apa Hel? Kitab Zabur. Zikir, nasihat, dan hikmah. Pintar sekali. Zikir, nasihat, dan hikmah. Kita lanjut langsung ke kitab selanjutnya yaitu kitab Injil. Ya. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa sekitar abad pertama Masehi. Abad pertama Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani yang melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab diturunkan sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat dan tidak sesuai pada zaman itu. Jadi kitab Injil ini diturunkan pada Nabi Isa pada awal pertama Masehi, tahun Masehi di Yerusalem. Kitab Injil ini untuk umatnya Nabi Isa yaitu kaum Nasrani yang melaksanakan hukum Allah. Nah, pada ajarannya kitab Injil ini diturunkan sebelumnya namun sebagian hukumnya ada yang tertera dalam kitab Taurat seperti itu ya. Paham? Dalam Al-Qur'an wa atainal injila fi huda wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi wa inna taurat wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Jadi penguat kitab Taurat, kitab Injil, dan sebagai petunjuk pengajar untuk orang-orang yang bertakwa. Itu ya, paham? Ini teman-teman kalian yang keluar masuk ini loh, paham apa enggak? Ya entah. Ya, masuk keluar. Ini Valen udah nggak kelihatan nih, nggak tahu kemana ini. Valen indigo. Sudah. Kita lanjut. Yang terakhir adalah kitab Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an itu kitab yang terakhir diturunkan pada Nabi Muhammad abad ke-6 Masehi. Abad ke-6 Masehi di dua kota yaitu Mekah dan Madinah ya, di daerah Saudi Arabia. Nah, isinya Al-Qur'an paling lengkap karena penyempurna, ada akidah, hukum syariat, muamalah, semua isinya menghapus syariat yang tertera dalam kitab terdahulu. Jadi ada banyak perubahan di kitab yang terbaru yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Lengkap dan Al-Qur'an itu sudah tidak akan lagi perubahan. Abadal abadi sampai besok hari kiamat hukum Al-Qur'an ya yang namanya haram ya tetap haram. Yang namanya halal ya tetap halal, tidak akan berubah sampai kapanpun. Walaupun berbeda zaman, walaupun berganti zaman. Yang haram tetap haram. Nggak bisa hukum Al-Quran itu, tahun ini mencuri boleh, tahun besok nggak boleh, nggak bisa. Selamanya mencuri itu nggak boleh, perbuatan dosa. Daging babi itu haram untuk dimakan. Nggak besok sampai kiamat pun juga haram untuk dimakan. Karena Al-Quran itu hukumnya paten, tidak ada perubahan. Beda dengan kitab yang terdahulu ya, itu ada sesuai zamannya. Tapi ini Al-Quran kitab terakhir tidak ada perubahan sampai besok hari kiamat. Ya. Oke, kemudian Al-Quran ini di dalamnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan sampai kalian ada keraguan di Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini apa toh Al-Quran itu cuma tulisan Arab kayak gitu aja kok buat pedoman. Bagaimana kita bisa buat pedoman Al-Quran? Ya kita harus tahu isinya toh friends. Kalau kita nggak tahu isinya, bagaimana mau buat pedoman? Kalian punya HP, tapi kalian nggak bisa ngoperasi HP, itu HP kalian buat apa? WA nggak bisa, mau telepon nggak bisa, lalu HP-nya buat apa? Padahal HP itu smartphone, pinter, canggih.
Tapi kalau kalian nggak bisa ngoperasiin, buat apa? Sama dengan Al-Quran, ilmunya, petunjuknya banyak sekali. Tapi kalau kita nggak tahu dalamnya bagaimana, isinya apa, nggak pernah belajar, maka yo buat apa? Cuma jadi pajangan, cuma nanti kena debu. Ya toh, banyak Al-Quran kalian yang cuma kena debu toh, karena nggak pernah dibuka. Jadi kalian percuma ya, di rumah tolong setiap hari baca Al-Quran walau satu ayat. Walau satu ayat ya, tolong dibuka Al-Qurannya. Jangan sampai Al-Quran itu tertumpuk oleh debu. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi penghias dalam rumah kalian. Tapi Al-Quran kalian baca sebagai petunjuk dan sebagai berkah bagi kalian. Friends, Mister kasih tahu, Mister pernah mendengar salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya bacaan Al-Quran di dalam rumah ini akan mengusir hawa-hawa negatif, akan mengusir segala bentuk hal-hal yang buruk dari rumah untuk tidak masuk ke rumah. Sama saja kalian itu mendesinfektan, tahu desinfektan ya? Nah, desinfektannya yang batin itu ya Al-Quran itu. Enggak cuma semprot-semprot tok, tapi Al-Quran itu dibaca, itu sudah menjadi pelindung kalian. Di rumah kalian, alhamdulillah bisa terlindungi dari gangguan makhluk halus, makhluk kasar, makhluk terlihat, makhluk tidak terlihat. Jadi setiap hari baca Al-Quran walau satu ayat. Umpamanya kalian baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Adzim. Sudah baca Al-Quran satu ayat. Terus besok lagi, Zalikal kitabul la raiba fihi, Shadaqallahul Adzim. Nah itu minimalnya kayak gitu. Belum lagi pahalanya, baca satu huruf, pahalanya 10. Coba kalau baca beberapa puluh huruf, kalikan 10 aja. Baca satu juz, berapa juta huruf yang kita baca. Maka luar biasa ya. Mister, tapi aku baca Qurannya masih salah-salah. Ya alhamdulillah masih mau membaca. Walaupun salah-salah, tapi tetap harus berusaha untuk belajar dan membaca. Sekarang kan banyak toh model-model baca yang bisa kalian tirukan. Ada yang pensil ditempelkan di Quran bisa bunyi sendiri. Itu kalian bisa ikuti. Ada yang sudah ada tulisan Indonesianya, walaupun masih salah-salah, yang penting berusaha untuk baca dulu. Senang dulu sama baca. Nanti lama-lama Allah akan membuat kalian mudah untuk baca Al-Quran. Begitu ya, friends? Oke ya? Nah, terus suhuf itu diterima sama siapa saja. Tadi kan kitab sudah. Kitab Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Lah kalau suhuf itu yang nampak siapa? Nah di dalam halaman 7 itu ada Nabi Sis menerima 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa selain menerima kitab juga menerima 10 suhuf. Ya, itu ya. Paham? Ada yang mau nanya enggak? Kayaknya kurang semangat ini, Tuan. Ada apa kok enggak semangat? Dari tadi keluar terus. Jadi enggak tahu yang dia omongin apa. Wah iya. Dari tadi keluar terus. Ya enggak apa-apa. Jadi enggak tahu. Nanti dibaca bukunya. Kalau ada yang belum paham bisa konfirmasi Mister. Ya. Intinya adalah kita hari ini belajar kitab Allah. Harus yakin kalau kitab Allah ada, jumlahnya kitab Allah yang kita harus imani ada 4. Ada kitab Taurat, Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, dan juga suhuf lembaran-lembaran itu diterima Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Paham ya? Oke, kalau sudah paham dan sudah terinfo, mungkin itu saja untuk Zoom Mister pada pagi hari ini. Untuk tugas kalian untuk pagi hari ini ya.
tugas kalian pada pagi hari ini cukup singkat saja, ya. Jadi nanti tolong kalian buka bukunya halaman berapa ya? Oh ya, tadi kita pelajari. Nanti tolong kalian ini bikin semacam kayak catatan, ya. Bikin enggak usah catatan aja, ding. Kalian aja, lafadzkan 4 kitab itu beserta yang menerima. Nanti pakai voice aja. Kirim ke HP Mister. Pakai voice. Jadi contoh seperti ini contohnya ya. Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab itu aja. Kayak gitu di voice terus dikirimkan ke WA Mister. Paling lambat nanti jam 12. Paling lambat nanti jam 12. Ya. Dikirimkan voice-nya ke Mister. Tugasnya tadi apa? Apa? Tugasnya tadi apa? Tadi